yang kalian sudah memonitor di media sosial kalian. Khususnya ada salah satu oknum mahasiswa yang, mohon maaf, sepertinya mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Tamtama. Saya duduk di depan kalian pagi ini. Kenapa? Karena dalam darah saya mengalir DNA-nya Tamtama. Almarhum bapak saya, Bapak Suyadi, dia meniti karir lewat Tamtama. Seorang Tamtama yang harus menghidupi 7 anaknya. Dia menyekolahkan anak-anaknya sampai semuanya jadi sarjana. Kecuali saya. Di setiap medan pertempuran, di setiap daerah operasi yang saya lalui, saya sudah 7 kali bertempur. Saya selalu bersama dengan para Tamtama. Itu saya seperti bersama dengan orang tua saya. Dan itu yang menguatkan saya. Akhirnya saya tidak pernah yang namanya mengenal rasa takut itu. Untuk itu, rekan-rekanku sekalian, jangan berkecil hati. Jangan kita marah. Kenapa? Entah itu Tamtama, entah itu Bintara, entah itu Perwira. Sesungguhnya kita sudah memilih profesi yang termulia di dunia. Karena memang menjadi tentara itu berisiko sangat tinggi. Ini yang harus kita syukur. Ingat, pada saat saya pertama kali mengambil kalian, saya pernah mengatakan bahwa tiap individu prajurit, bagi kami, bagi saya, bagi Panglima, itu adalah orang-orang penting. Mungkin dia berada, belum punya keluarga, tapi dia adalah penting pertama bagi dirinya. Yang kedua, penting bagi organisasi. Karena dalam filosofi kehidupan militer itu, ada yang mengatakan bahwa tidak ada tugas-tugas militer itu yang bisa dikerjakan seorang diri. Maka itu harus ada kerja. Sehingga kita harus bisa menempatkan tiap individu prajurit itu adalah orang penting dalam organisasi. Karena bersama dia kita akan bisa menyelesaikan tugas pokok itu. Nah, kita sudah lihat tadi video kawan ya dari prajurit Kostrad ya, Divisi 3 Kostrad yang berkedudukan di Makassar atau tepatnya di Karyango. Nah, di situ Panglima Divisi Maijen TNI Bangun Nawoko. Nah, beliau dulu juga saya kenal ya. Saya kenal beliau, Pak Bangun Nawoko ini pernah menjadi komandan saya di jajaran Brigif Linut 18. Beliau memang sangat sayang yang namanya Tamtama. Betul sekali itu. Ya. Bahkan ada cerita ya, waktu beliau jadi Dandenma, saya jadi pas intel op-nya, beliau jalan-jalan ya ke rumah-rumah, dan banyak rumah dinas yang ditempati oleh para prajurit itu kayunya sudah rapuh dan hampir roboh. Bahkan ada prajurit di dalam rumahnya dia buat tenda, karena kalau hujan itu masuk karena kayunya rapuh. Nah, di belakangnya kantor Detasmen Markas itu ada pohon besar, pohon mahoni itu ya, pohon mahoni. Nah, dari situlah ya, karena memang masalah keuangan untuk membangun fasilitas prajurit ini kan terbatas. Disitulah Dandenma waktu itu yang sekarang sudah jenderal ya, Pak Bangun Nawoko berinisiatif memotong pohon itu, kemudian membelah-belah menjadi balok, menjadi papan, dan itu digunakan oleh prajurit ya untuk membangun rumah ya, untuk memperbaiki rumahnya.
Nah, kepada saudara-saudaraku mahasiswa, ya adik-adik mahasiswa, ya, ya khususnya kepada oknum ya, jangan pernah menganggap remeh ya seorang tantama di TNI. Karena apa? Seorang tantama kalau dia lanjut kuliah, dia bisa jadi mahasiswa. Ya, tapi kalian yang oknum-oknum mahasiswa yang merendahkan tantama, belum tentu bisa jadi tantama. Belum tentu. Karena untuk bisa masuk menjadi prajurit TNI, ya, termasuk tantama, itu sangat ketat seleksinya. Tidak seketat masuk mahasiswa, menjadi mahasiswa. Makanya yang masuk menjadi anggota TNI maupun Polri, ya, baik tantama, bintara maupun perwira, ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang terseleksi ketat. Mulai dari jasmaninya, akademiknya, psikologinya, kepribadiannya, banyak yang dinilai, kesehatannya. Ini saudaraku, jadi kalian ya yang oknum ini yang merendahkan pangkat tantama, jangan begitu kawan. Ya, seorang tantama atau seorang TNI ya, rela, ikhlas menyumbangkan darahnya, menyumbangkan selembar nyawanya demi menjaga NKRI, demi kedaulatan NKRI. Mereka siap mati, mereka ikhlas, mereka bersumpah. Jadi kalau masih ada oknum-oknum mahasiswa seperti ini, ya berhentilah. Ya, kalian mahasiswa yang oknum ini kan kalian belajar, berpendidikan. Jadi tidak pantas ya menyampaikan kata-kata jelek, kata-kata buruk kepada TNI, khususnya kepada yang pangkat tantama. Karena kalian mau menjelekkan, menghina TNI pun, ya mereka tidak akan membalasnya. Karena tentara sudah terdoktrin untuk melindungi tumpah darah Indonesia, melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk oknum mahasiswa tadi, menjaga kita. Jadi jangan berharap saya akan fitnah, akan jelek-jelekan TNI, kemudian dia dengan berharap dibalas yang sama. Tidak, ya, tidak demikian. Karena hati dan jiwa tentara yang tadinya dari sipil masuk tentara itu dirubah untuk mencintai tanah air Indonesia, untuk mencintai rakyat Indonesia, mencintai bangsa dan negara Indonesia. Nah, demikian kawan, semoga tidak terulang lagi. Hidup tantama, hidup TNI, hidup Polri, hidup rakyat Indonesia. Baikkan videonya kawan.